Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah hukum bisnisnya. Tentunya untuk pembahasan kali ini tidak jauh beda dengan kemarin, ya, ada hubungannya ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yaitu bagaimana cara menyelesaikan sengketa bisnis. Nah, tentunya sebelum kita menyelesaikan sebuah sengketa bisnis, kita harus tahu dulu permasalahan yang ada di bisnis itu seperti apa, ya kan? Nah, lebih jelasnya saya selesaikan ke Pak Zen. Baik, terima kasih Mas Oos. Kita jumpa lagi dalam perkuliahan daring kita, masih di aplikasi YouTube di channel Askazen. Kita akan melanjutkan kuliah hukum bisnis. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah banyak membahas berbagai kegiatan bisnis ya, lengkap dengan aturan hukumnya ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain ya, sesama pelaku bisnis, ada hukum kontrak ya kan, Ya. bagaimana kita berhubungan dengan investor ya. Makanya kita belajar hukum investasi ya, bagaimana kita berinteraksi dengan para pelaku usaha yang lain di pasar modal ya kan. Kita belajar hukum pasar modal. Kemarin kita juga berbicara tentang berbagai persoalan tentang kemungkinan terjadi di lapangan ya, terkait dengan pemberlakuan omnibus law ya, yang menurut banyak pihak rentan terjadi berbagai permasalahan di lapangan ya. Ya. Nah, Konflik. mungkin pada hari ini walaupun ini belum masuk kepada pertemuan terakhir ya, tapi kita sudah harus memulai membahas tentang berbagai kemungkinan-kemungkinan eh, menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di dunia bisnis ya. Karena kita belajar hukum bisnis, maka bagaimana hukum bisnis ini menjawab berbagai permasalahan itu. Bagaimana hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia, terutama hukum acara, ya, dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kegiatan bisnis. Ya. Karena sekali lagi Mas Oos, semua usaha yang kita rencanakan dengan pihak lain, dengan pelaku usaha yang lain, itu tidak selalu berjalan mulus ya. Sering muncul berbagai persoalan-persoalan hukum yang muncul ya. Sehingga kemudian mengakibatkan terjadinya kerugian-kerugian ya. Saya yakin Anda yang pernah berbisnis, walaupun sifatnya kecil-kecilan ya, pernah mengalami kerugian akibat perlakuan orang lain ya. Perlakuan pihak lain ya. Misalnya kemarin kita sempat membahas tentang hukum persaingan usaha ya. Ya. Ya, bagaimana terjadinya persaingan di dunia usaha, di dunia bisnis ya. Itu tidak semuanya berjalan sehat ya. Selalu saja ada yang bersaing secara tidak sehat ya. Sehingga muncul permasalahan hukum, dan permasalahan hukum itu harus diselesaikan. Nah, bagaimana menurut hukum penyelesaiannya, dan ini yang akan kita perbincangkan pada hari ini. Nah, ada banyak isu-isu hukum yang mungkin perlu Anda cermati di berbagai media, karena semua kita hampir tiap hari sudah memegang handphonenya masing-masing dengan smartphone-nya, dengan berbagai aplikasi, dengan berbagai sumber ya, referensi yang bisa Anda baca ya. Betapa di dunia bisnis kita di Indonesia juga banyak menimbulkan berbagai persoalan-persoalan ya, permasalahan hukum yang itu sangat mungkin merugikan para pelaku bisnis ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ya? Yang pertama yang menurut saya penting ya, pastikan bahwa setiap transaksi dengan pihak lain, apalagi yang berisiko tinggi ya, dengan jumlah nominal yang fantastis begitu, itu harus selalu didasari dengan alat bukti hukum kontrak ya, alat bukti hukum tertulis, Tulis. otentik ya. Kalau bisa yang otentik ya, tidak hanya sekedar ditulis tapi yang otentik ya. Kalau otentik ini alat bukti hukum yang memang dari awal diniatkan untuk pembuktian ya. Pembuktian terhadap sebuah peristiwa hukum, transaksi antara pelaku usaha A dan pelaku usaha B atau lebih dari dua pihak ya. Jadi harus dipastikan ada dasar hukumnya ya, yaitu dengan dokumen kontraknya, dengan perjanjiannya yang itu sifatnya tertulis, otentik ya. Kalau saya sebut otentik ya,
Anda harus paham ciri-ciri surat atau alat bukti surat otentik itu. Yang pertama, dari awal memang itu diniatkan untuk pembuktian. Kemudian yang kedua, dibuat oleh yang berwenang untuk membuat itu di tempatnya juga ya. Misalnya notaris misalnya ya. Dia punya kewenangan untuk mendokumentasikan ya, menulis ya berbagai perjanjian-perjanjian termasuk perjanjian bisnis ini Mas Oos ya. Karena jabatannya sebagai notaris ya di tempatnya, di kantor di mana dia praktek ya. Kemudian yang kedua pasti ditandatangani oleh para pihak sebagai tanda sepakat ya, setuju antara para pihak yang melakukan perjanjian dalam bidang bisnis itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ditulis dalam bentuk tertentu ya. Tadi kan saya sebut tertulis ya. Jadi harus tertulis dengan format tertentu ya. Nah, ini ciri-ciri yang dapat kita pahami sebagai alat bukti hukum surat ya. Sebagai dasar kita berkegiatan bisnis, bertransaksi dengan pihak lain ya. Harus ada dasar hukumnya. Ya, lihat dokumen kontraknya ya, tertulis otentik atau tidak. Nah, ini penting Mas Oos ya untuk menjaga-jaga ya. Karena semua orang ini kan atau setiap orang ini kan tidak selalu jujur tiap hari ya. Ya kan? Walaupun Anda sangat percaya kepada rekan bisnisnya, bukan berarti dia bisa dipercaya seterusnya ya. Karena sangat mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan dia berubah-berubah. Nah, kondisi-kondisi seperti ini harus disadari oleh semua pelaku usaha. Ketika dia bertransaksi dengan pihak lain, siapkan dokumen kontraknya. Ya. Siapkan surat perjanjiannya. Ya. Dibuat secara tertulis dengan format tertentu, ya, secara otentik, ya, dibuatkan oleh yang berwenang ya, misalnya notaris ya kan, ditandatangani oleh para pihak sebagai tanda sepakat setuju, itu harus terpenuhi semua ya, supaya kalau terjadi apa-apa di kemudian hari ya ada dasar hukumnya Mas Os ya, untuk bisa diselesaikan ya. Kenapa? Karena perjanjian otentik yang sudah ditandatangani oleh para pihak yang melakukan perjanjian bisnis ini akan menjadi undang-undang, akan menjadi hukum ya, bagi para pihak yang melakukan perjanjian ya, yang kita sebut dengan asasnya itu asas Pacta Sunt Servanda. Jadi perjanjian itu ya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Ya. Makanya itu penting ya untuk didokumentasikan dalam sebuah akta otentik ya, supaya menjadi undang-undang, menjadi hukum kalau nanti terjadi persoalan hukum ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Mas Oos, kita semua sebagai pelaku bisnis ini ya memang dari awal harus sama-sama punya niat baik ya. Artinya kita punya itikat baik, ingin melaksanakan kegiatan bisnis ini sesuai perjanjian ya. Nah, jadi ini menurut saya penting, niat yang baik ini penting ya. Bukan hanya dalam Islam ya. Dalam Islam itu kan memang syarat melakukan amal apapun harus menggunakan niat. Ya, saya ingat itu waktu di pondok dulu Mas Oos ya, sampai kita ini hafal ya karena sering diulang-ulang gitu ya. Jadi misalnya ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya ya. Nah, kalau niatnya kita berbisnis ini baik ya, maka dia akan punya itikat baik untuk melaksanakannya ya. Sehingga prosesnya juga baik, hasilnya juga baik ya. Ini penting menurut saya ya. Kalau kita mau berbisnis ini harus didasari dengan niat yang baik ya. Niat untuk berbisnis yang halal gitu ya, yang sesuai dengan hukum, dengan undang-undang ya. Nah, jadi jangan kemudian dengan niat-niat yang lain, niatnya menipu ya. Maaf ya. Nanti kena pasal 378 ya, KUHP. Niatnya menggelapkan misalnya ya, penggelapan ini kena pasal berapa Mas Os ya? 470 ya? 372. 372. Jadi kalau nggak salah kalau terjadi penggelapan itu nanti kena pasal 372 KUHP ya. Nah, jadi bisa dituntut secara pidana ya. Jadi kalau niatnya menipu, ada unsur penipuannya kena pasal 378, kalau
masuk unsur penggelapannya masuk pasal 372 KUHP ya. Ini kalau ada unsur pidananya ya. Tapi kalau semuanya murni perdata persoalan hukumnya ya. Jadi karena ini kan perdata Mas Os, dari awal kita sudah mengatakan Bicara perdata ini kan. bahwa hukum bisnis ini masuk dalam rumpun hukum perdata. Ya. Nah, sangat mungkin semua persoalan hukum yang muncul dalam praktek bisnis ini lebih banyak perdatanya ya daripada pidananya. Nah, kalau perdatanya, maka cara yang bisa ditempuh dua cara Mas Os. Yang pertama secara non litigasi, diselesaikan di luar pengadilan. Misalnya dengan cara negosiasi, tawar menawar supaya kepentingan pihak yang satu dengan kepentingan pihak yang lain itu Sama-sama terpenuhi. sama-sama terpenuhi ya. Jadi bisa negosiasi, bisa tawar menawar ya. Bisa konsiliasi ya. Konsiliasi itu berusaha dipertemukan antara keinginan pihak yang satu dengan pihak yang lain. Tapi harus ada penengah. Ya, kalau bisa ada mediatornya juga ya. Jadi ada pihak yang memediasi ya. Makanya ada yang ketiga ini yang kita sebut dengan mediasi ya. Jadi ada mediator hadir membantu mencari penyelesaian, mencari solusi ya. Ya, untuk mediator ini harus dari pengadilan atau dari yang lain? Untuk pilihan mediator ini boleh dipilih oleh para pihak yang bersengketa ya. Jadi tidak harus di dalam pengadilan ya? Tidak harus. Jadi pengadilan pun juga bisa menyiapkan mediator yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan perdata ya, sengketa bisnis di bidang perdata ini bisa ya. Nah, biasanya pengadilan itu punya ya, mediator yang bersertifikat Mahkamah Agung ya. Dia sudah lulus pelatihan-pelatihan mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang dipercaya oleh Mahkamah Agung ya. Nah, itu tiap pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan agama itu biasanya punya Mas Os mediator yang disiapkan untuk memediasi para pihak sebelum lanjut kepada tahap pemeriksaan perkara berikutnya. Jadi biasanya tawaran pertama kali adalah mediasi. Nah, pengadilan itu bisa menyediakan mediator lengkap dengan ruang mediasinya. Ya. Nah, itu. Tapi juga bisa para pihak yang mengusulkan mediatornya. Ya. Jadi tidak harus. Jadi tidak harus Dari pengadilan ya? dari pengadilan. Karena ini kan penyelesaian perkara perdata terkait bisnis ini kan bisa dilakukan di luar pengadilan. Ya. Non litigasi tadi. Ya. Jadi bisa saja para pihak yang bersengketa ini bersepakat ya untuk dimediasi oleh seorang mediator yang bernama siapa gitu ya, yang dikenal sukses ya memediasi banyak pihak yang yang bersengketa dalam bidang ekonomi di bidang bisnis misalnya. Boleh memilih. Kalau semuanya seorang mediator ini kan tidak harus dari pengadilan, artinya bisa di luar pengadilan. Bisa. Di luar pengadilan ini kalau misalnya tidak bersertifikat sebagai mediator gimana, Pak? Tidak ada persoalan. Jadi memang kalau pengadilan itu hanya mau menggunakan yang bersertifikasi, artinya dia mengantongi sertifikat kompetensi dari Mahkamah Agung. Ya. Nah, kalau pengadilan pastilah, ya, karena pengadilan masa mau menggunakan mediator yang yang tidak bersertifikasi Mahkamah Agung ya, karena mereka kan di bawah kelembagaan Mahkamah Agung ya kan. Nah, pasti mereka menggunakan mediator resmi yang memang hasil didikan ya dari Mahkamah Agung dan bersertifikat dari Mahkamah Agung ya. Nah, tapi biasanya ada beberapa pihak lain yang bersengketa ini itu bisa memilih ya. Bisa memilih misalnya ada tokoh ya, tokoh masyarakat ya, atau tokoh publik ya yang dipercaya oleh para pihak untuk membantu memediasi, menyelesaikan persoalan hukum di antara para pihak itu bisa. Nah, nanti caranya kalau terjadi kesepakatan, terjadi perdamaian, ya tinggal dibuatkan akta autentiknya saja, ya seperti yang saya katakan tadi ya. Tinggal dibawa ke pihak yang memang berwenang membuat akta autentik. Misalnya saya sebut lagi notaris. Ya. Nah, notaris itu bisa ya membuatkan akta autentik ya bagi para pihak yang sudah setuju berdamai ya dan berhasil dimediasi oleh seorang mediator ya.
dibuatkan akta otentiknya. Ya. Kalau misalnya notaris ini apakah juga bisa menjadi mediator? Sebenarnya notaris pun boleh dan bisa menjadi mediator. Hampir semua kita bisa menjadi mediator. Yang penting diberikan kepercayaan. Antara kedua pihak. Ya, yang penting diberikan kepercayaan, dikehendaki bersama para pihak yang bersengketa. Ya. Nah, kalau memang tidak mau keluar biaya banyak begitu ya, langsung ke notarisnya ya. Apalagi notarisnya ini jago negosiasi ya kan, jago konsiliasi ya, jago arbitrase ya kan. Ini saya kira baik ya kalau misalnya langsung notaris ya bertindak sebagai mediator sekaligus juga mendokumentasikan dengan menggunakan akta otentiknya gitu kan. Jadi lebih efisien menurut saya, lebih efisien. Nah, ini bisa dilakukan ya. Nah, ini penyelesaian sengketa ekonomi atau sengketa bisnis yang saya sebut dengan cara non litigasi. Ya. Jadi di luar pengadilan ya, seperti itu pilihan-pilihannya ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak tercapai, Pak Zen gimana? Jadi sudah berusaha dimediasi, tidak berhasil, negosiasi tidak berhasil, bahkan datang ke lembaga arbitrase nggak berhasil juga ya, arbiternya juga geleng-geleng kepala, nggak mampu mendamaikan gitu kan. Artinya di luar non litigasi ini tidak berhasil. Ya tidak berhasil. Misalnya sudah menempuh cara penyelesaian secara non litigasi nggak berhasil, bagaimana? Kita pakai cara yang kedua, yang kita sebut dengan cara litigasi. Ya. Jadi melalui jalur pengadilan. Ya. Silahkan dipilih pengadilan mana yang Anda percaya, karena masing-masing pengadilan itu punya kompetensi absolut. Ya. Nah, ini kompetensi absolut yang pernah saya sampaikan di mata kuliah hukum acara ya, perdata ya. Perdata. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan juga di sini ya, di mata kuliah hukum bisnis. Karena ini nyambung ya. Nyambung. Jadi tiap pengadilan itu punya kompetensi absolut ya, kompetensi atau kewenangan yang berhubungan dengan jenis perkaranya ya. Kalau ini perkara perdata, maka pilihannya adalah diselesaikan di pengadilan negeri atau di pengadilan agama. Kebetulan sengketa di bidang ekonomi ini sama-sama kewenangannya dimiliki oleh dua pengadilan ini, Mas Os. Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus. Pengadilan agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mas Os, ya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang ekonomi syariah. Ya. Nah, untuk ekonomi syariah ini bisa dibawa ke pengadilan agama. Cuma saya perhatikan, Mas Os, ya. Walaupun undang-undang ini sudah lama, sejak 2006 Mas Os ya. Tapi saya kok jarang ya, ini mungkin pertanyaan buat teman. Kalau di pengadilan agama di pengadilan jarang agama. gitu. Makanya ini pertanyaan saya bagi para praktisi ya, terutama di teman-teman di pengadilan agama. Gimana Anda bagaimana Anda melaksanakan ya, amanat Undang-Undang Nomor 3 2006 yang salah satunya adalah pengadilan agama itu berwenang memeriksa, mengadili perkara di bidang ekonomi syariah ya, termasuk perbankan syariah. Ya. Itu gimana? Ya. Sampai sekarang tidak banyak orang tahu. Biasanya kalau di pengadilan agama kan mungkin perceraian, ya kan? Perceraian, waris, ya kan? Itu yang biasanya yang paling banyak di masyarakat itu. Ya, yang masyarakat banyak tahu ya. Nah, tapi kalau kita baca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu pengadilan agama ini nambah kompetensi, kompetensi absolutnya nambah. Salah satunya adalah berwenang memeriksa, ya, mengadili dan memutus perkara ekonomi syariah. Nah, ini menurut saya penting menjadi catatan bagi para pelaku syariah, ya kan? Kenapa Anda kalau misalnya ada persoalan hukum, ya, ada sengketa syariah dengan pelaku usaha lain, ya, lebih suka membawa ke pengadilan negeri daripada ke pengadilan agama. Kalau dulu ada arbitrase syariah, Mas Os. Nah, tapi menurut saya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini semestinya kita menggunakan pengadilan agama dong. Iya kan? Sebagai salah satu komponen penegak hukum yang berwenang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang
Syariah. Ekonomi syariah. Ya, dulu belum ada undang-undang ini, sengketa syariah dilaksanakan Di pengadilan negeri. di arbitrase syariah, ya. Di pengadilan negeri juga, ya kan. Nah sekarang saya kira ini ada pilihan-pilihan Mas Os ya. Jadi bisa ke pengadilan agama kalau itu memang di bidang ekonomi syariah ya. Sengketanya di bidang ekonomi syariah. Ya. Nah, tapi kalau di luar itu ya bolehlah kita memilih pengadilan negeri. Ya. Nah pengadilan negeri ini berwenang ya memeriksa, mengadili dan memutus perkara atau sengketa di bidang ekonomi. Ya, atau di bidang bisnis ya. Dan itu sudah banyak dilakukan ya. Nah, ini pilihan-pilihan yang mungkin perlu diambil oleh para pelaku usaha ya ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan hukum, dengan pelaksanaan kontrak-kontrak yang tidak semuanya sesuai harapan, bahkan banyak yang merugikan ya. Ya, itu penyebabnya bisa karena pihak lain yang one prestasi misalnya Mas Os ya. Nah, ini kalau misalnya terpaksa harus diselesaikan secara hukum ya, secara litigasi ya, ya harus berani untuk menggugat di pengadilan negeri ya. Saya kira ini yang mungkin bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain Mas Os? Silakan. Ya gini ya, terkait dengan artinya apa ya? Transportasi dalam bisnis ya. Kita ada penjual, ada pembeli ya. Sekarang kan zamannya elektronik semuanya. Kita bisa membeli online ya. Kemarin ada sebuah kasus, dia itu mama ya. Mungkin teman-teman juga tahu, dia itu beli online ya. Ternyata setelah sampai ke orangnya, setelah saya diantar oleh kurirnya, ternyata tidak sesuai dengan pesanannya, Pak. Itu bagaimana gugatnya? Ya, itu kalau dalam perspektif perdata, hukum perdata, itu one prestasi. Prestasi. Itu one prestasi. Bukan penipuan ya? Kalau penipuan harus dibuktikan ada unsur-unsur penipuan. Karena di pasal 378 KUHP itu ada beberapa unsur yang harus dipenuhi jika sebuah transaksi dapat dikatakan memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Ya, misalnya itu kan bunyinya itu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ya kan, menggunakan jabatan palsu, identitas palsu, ya kan, dengan cara melakukan serangkaian kebohongan dan lain-lain itu kan, itu unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan di pasal 378 ya. Kalau itu tidak terpenuhi, itu tidak bisa disebut sebagai penipuan ya. Di ITE juga di pasal 28 itu Mas Os, itu ada juga diatur tentang menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen. Bisa juga kalau misalnya mau dijerat dengan menggunakan pasal 28 ITE ini ya. Tapi harus terpenuhi juga unsurnya Mas Os, karena kalau bicara penyelesaian perkara pidana itu harus dipastikan terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidananya ya. Tidak boleh sebagian terpenuhi, sebagian tidak ya. Itu kalau berbicara penyelesaian perkara pidana ya. Jadi dapat dikatakan ada kepastian hukumnya itu kalau klop antara perbuatan yang dilakukan dan akibatnya itu dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal KUHP. Ya. Itu harus terpenuhi semua ya. Baru bisa dikatakan melakukan tindak pidana, baik tindak pidana penipuan, tindak pidana penyemaran berita bohong ya, atau tindak pidana penggelapan ya, misalnya yang sering terjadi di dunia transaksi bisnis online itu biasanya yang digunakan kalau mau dijerat menggunakan pasal-pasal pidana. Tapi kalau perdata hampir dipastikan ini one prestasi Mas Os ya. One prestasi itu bentuknya banyak. Misalnya barang yang dikirim tidak sesuai perjanjian. Tidak sesuai perjanjian ya. Misalnya speknya berubah. Iya. Misalnya beli komputer dengan spek ABCD ternyata tidak sesuai dengan speknya yang disepakati ya. Tuh. Atau dipenuhi sesuai perjanjian ya. Tetapi terlambat. Terlambat ya, sehingga merasa dirugikan ya. Kalau memang terbukti merugikan ya boleh juga dia komplain ya, menggugat itu ya. Jadi ada banyak bentuk-bentuk one prestasi ya. Nah memang repot kalau dunia online sekarang ini ya,
kita harus hitung-hitung juga. Ya. Kalau memang merugikan dengan jumlah yang besar, kita boleh menempuh jalur hukum. jalur hukum ini. Cuman kalau misalnya kerugiannya hanya sedikit, menurut saya buang-buang tenaga. Karena biaya perkaranya juga Biaya besar. perkara juga besar. Karena kalau hukum perdata, teman-teman, ini yang belum belajar hukum acara ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ya. Kalau Anda berperkara secara perdata, itu harus biayanya harus modal sendiri. Jadi daftar perkara itu bayar. Karena di perdata ini adalah hukum privat, bukan hukum Ya, publik. hukum privat. Jadi kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan privat. Ya. Iya. Kepentingan pribadi. Anda sedang memperjuangkan haknya sebagai pribadi. Maka Anda harus bayar pribadi juga. Ya, bayar sendiri. Jadi Anda mengajukan gugatan, daftar gugatan itu bayar. Ya. Karena beracara secara perdata itu dikenakan biaya. Itu asasnya begitu. Ya. Misalnya biaya pemanggilan, biaya matre, ya kan. Nah, itu butuh biaya. Ya. Makanya kalau tidak benar-benar mengalami kerugian yang besar, itu saya kira sebaiknya diselesaikan secara baik-baik ya. Misalnya dihubungi lagi di telepon, ya, kecuali sudah ditelepon, di WA, diblokir. Itu yang banyak ya, diblokir ya. Mungkin pernah Anda yang mengalami, ya sudah. Kalau misalnya mau dilaporkan secara pidana, boleh, banyak yang dilaporkan secara pidana itu ya. Ya karena sepertinya tidak punya itikat baik untuk diselesaikan, akhirnya diblokir nomornya ya. Ya, itu boleh dilaporkan secara pidana ya. Cuman untung-untungan kalau dilaporkan secara pidana, ya Anda boleh berharap diselesaikan, tapi banyak yang ternyata tidak diselesaikan. Apalagi jumlah nominalnya kecil, objeknya kecil Mas Os. Kecuali misalnya jumlahnya miliaran misalnya ya. Itu sangat mungkin mendapat perhatian banyak orang sehingga penegak hukum itu mau bersegera membuktikan itu bisa diselesaikan gitu ya. Walaupun menggunakan pasal-pasal pidana ya, misalnya ya. Biasanya banyak yang melapor itu Mas Os ya. Iya. Kalau tidak berhasil menghubungi secara pribadi ya, itu banyak akhirnya dilaporkan secara pidana. Itu banyak yang seperti itu ya. Apakah boleh Pak Sen? Boleh aja. Yang namanya usaha ya kan. Yang namanya usaha. Tapi kalau perdata ini memang persoalan pribadi. Jadi akan lebih baik diselesaikan juga secara pribadi ya. Ya, secara persuasif ya. Ya, misalnya dengan cara ditelepon baik-baik, dihubungi baik-baik, dicat baik-baik ya. Siapa tahu dibukakan hatinya gitu ya. Nah, kemudian punya itikat baik untuk mengganti kalau memang itu terjadi kerugian Mas Os ya. Nah, itu. Nah, kalau mau digugat, ya silakan saja digugat, tapi itu harus bayar ya, karena perkara secara perdata itu dikenakan biaya. Ya. Nah, itu ya kalau tidak misalnya lawannya yang tergugatnya ada di Bandung. Karena pesannya ke orang Bandung misalnya ya kan, sementara Anda ada di sini. Anda harus paham juga dengan kompetensi relatif pengadilan, setiap pengadilan itu, ya kan? Anda pasti bingung juga kan, ya kan? Nah, makanya saran saya sebaiknya dihubungi baik-baik ya, diselesaikan secara kekeluargaan, secara perdata, ya, secara persuasif gitu ya. Kalau tidak bisa, ya silakan ditempuh jalur hukum, baik itu perdata maupun pidana. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak banyak, singkat ya. Tapi ini sangat nyambung dengan apa yang kita pelajari selama ini Mas Os ya. Saya perlu sampaikan sejak awal ini karena kita terbatas waktunya Mas Os, tinggal 2 kali apa berapa pertemuan ya kita ya. Nah, ini mestinya materi ini materi pamungkas disampaikan di akhir, tapi khawatir tidak tersampaikan ya. Saya lebih awal sampaikan saja. Kalau di 2 pertemuan terakhir ini masih punya kesempatan, kita akan berikan materi yang lain yang bisa memperkaya atau melengkapi atau menyempurnakan materi-materi sebelumnya. Saya kira itu Mas Os. Saya kembalikan kepada Mas Os. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman, sekilas tentang materi ini ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.